Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Chandra Halim, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 5 dengan NIM 0532053777 Universitas Terbuka Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu pembuatan aplikasi mobile Android yang menampilkan data cryptocurrency secara online menggunakan API dari CoinLore. Aplikasi ini dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java atau Kotlin, serta memanfaatkan API publik untuk mengambil data dari cryptocurrency secara real-time melalui internet. Nah, proyek ini saya beri judul Aplikasi Mobile Cryptocurrency API. Nah, untuk fungsi utama aplikasi ini adalah yang pertama, menampilkan data cryptocurrency dari API online, kemudian menampilkan data cryptocurrency secara real time, kemudian menampilkan informasi seperti rank, nama koin, simbol, harga dalam USD. Kemudian yang terakhir menampilkan data dalam bentuk list pada perangkat Android. Nanti akan contohnya ada seperti ini. Kurang lebih nanti akan saya tambahkan lagi. Kemudian lanjut. Nah, untuk API yang digunakan, saya menggunakan link yang sudah disediakan di soal tugas. Kemudian untuk tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, mempelajari penggunaan API pada aplikasi Android, kemudian memahami proses pengambilan data JSON dari internet, kemudian mempelajari penggunaan Volley Library, kemudian memahami penggunaan list view dan adapter, kemudian mengimplementasikan aplikasi mobile berbasis data online. Nah, selain itu, aplikasi ini juga melatih kemampuan dalam desain interface Android, kemudian pengolahan data JSON, kemudian pengelolaan data dinamis, dan koneksi internet pada Android. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, saya digunakan beberapa tools dan teknologi, yaitu untuk software saya menggunakan Android Studio, Android SDK, dan smartphone Android. Kemudian untuk bahasa pemrograman saya menggunakan Java atau Kotlin. Kemudian untuk library saya menggunakan Volley Library. Dan yang terakhir untuk API saya menggunakan CoinLore Cryptocurrency API. Nah, konsep kerja aplikasi ini cukup sederhana, yaitu untuk alur programnya itu yang pertama, aplikasi dijalankan, yang kedua tombol refresh ditekan, yang ketiga, aplikasi menghubungkan perangkat ke API CoinLore. Yang keempat, API mengirimkan data cryptocurrency dalam format JSON. Yang kelima, data diproses oleh aplikasi, dan yang terakhir, data ditampilkan ke dalam list view. Nah, dengan sistem ini, data cryptocurrency dapat diperbarui secara real time melalui internet. Nah, langkah pertama adalah membuat project baru di Android. Seperti tahapan yang dilakukan adalah membuka Android Studio dan memilih template Empty View Activity. Kemudian yang ketiga, menentukan nama project, package name, minimum SDK, dan bahasa pemrograman. Itu untuk awal, dan setelah itu menunggu proses Gradle sampai selesai. Nah, pada tahap ini Android Studio akan menyiapkan struktur project Android secara otomatis. Nah, kemudian yaitu menambahkan permission internet. Nah, karena aplikasi mengambil data dari internet, maka diperlukan permission internet. Nah, untuk permission internet ditambahkan pada file Android manifest yang ini. Nah, kodenya sebagai berikut.
Fungsi permisian ini adalah agar aplikasi dapat mengakses API online melalui koneksi internet. Kemudian, menambahkan volley library. Untuk mengambil data API menggunakan library volley dipilih karena ringan, mudah digunakan, cepat, dan cocok untuk request API Android. Nah, dependensi volley ditambahkan pada file Gradle project. Setelah itu dilakukan proses sync Gradle dan build Gradle agar library dapat digunakan pada aplikasi. Nah, tahap berikutnya adalah membuat user interface aplikasi. Komponen yang digunakan adalah button, yaitu digunakan sebagai tombol refresh data. Kemudian list view digunakan untuk menampilkan data cryptocurrency. Kemudian custom layout view digunakan untuk mengatur tampilan setiap item cryptocurrency. Nah, desain dibuat sederhana namun tetap mudah dibaca oleh pengguna. Jadi kita lihat contohnya ada seperti ini. Ini untuk yang tampilan cryptocurrency-nya, seperti item-itemnya. Di sini ada rank 1, di sini ada Bitcoin, BTC, koin, dan di sini ada harganya yang dengan USD. Nah, untuk strukturnya, sebentar. Setiap item cryptocurrency menampilkan rank, nama koin, simbol, dan harga USD. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Kemudian pembuatan kelas model. Nah, contohnya ada di sini. Selanjutnya dibuat kelas model bernama crypto. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data rank, nama, simbol, dan harga atau price. Model berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebelum ditampilkan ke layar aplikasi. Nah, pembuatan adapter kemudian dibuat crypto adapter. Di sini, crypto adapter digunakan untuk menghubungkan data dengan list view, mengatur tampilan item, dan menampilkan data cryptocurrency satu persatu. Adapter menjadi penghubung utama antara data API dan data aplikasi. Nah, kemudian untuk pengambilan data API itu ada pada main activity. Nah, main activity di bagian load data. Nah, di sini fungsi ini bertugas mengakses API, mengambil data JSON, membaca data cryptocurrency, dan menyimpan data ke array list. Kemudian data JSON diproses menggunakan JSON object dan JSON array. Nah, setelah data diterima dari API, aplikasi mengambil data rank, nama, simbol, dan price USD. Dengan contohnya ada yang ini, crypto ADD. Nah, data kemudian dimasukkan ke dalam objek crypto dan ditampilkan ke list view. Nah, kemudian untuk tampilan hasil akhir program, hasil akhir aplikasi berhasil menampilkan data cryptocurrency, rank koin, simbol, harga USD secara real time. Aplikasi juga memiliki tombol refresh untuk memperbarui data cryptocurrency terbaru dari API online. Akan saya tampilkan. Nah, di sini terlihat di paling atas itu ada tombol refresh, kemudian di bawahnya yang paling atas rank 1 itu ada Bitcoin atau BTC dan seterusnya. Nanti bisa ditampilkan di pengiriman tugas. Nah, untuk kelebihan aplikasi sendiri, yang pertama, menggunakan data real time dari internet. Yang kedua, tampilan sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga, data dapat diperbarui kapan saja. Yang keempat, menggunakan API publik gratis. Sebentar, saya ubah tampilan dulu. Nah, yang kelima, dapat dijalankan pada perangkat Android. Nah, dalam proyek ini telah diterapkan
beberapa materi perkuliahan, yaitu mobile programming, API integration, JSON parsing, list view, adapter, internet permission, volley library, dan user interface Android. Sehingga proyek ini menjadi implementasi langsung dari materi pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, untuk kesimpulan pada tugas ini yaitu aplikasi cryptocurrency API berhasil dibuat menggunakan Android Studio dan mampu mengambil data cryptocurrency secara real-time dari internet menggunakan API CoinLore. Aplikasi juga dapat menampilkan rank, nama koin, simbol, hingga harga USD dalam bentuk tampilan mobile Android yang interaktif dan mudah digunakan. Nah, melalui proyek ini diperoleh pemahaman mengenai penggunaan API, pengelolaan data JSON, hingga pengembangan aplikasi Android berbasis internet. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.